Baik adik-adik, kita bertemu di kelas 1 semester 1 dalam materi pelajaran biologi. Kita hari ini akan membahas mengenai bab pertama, yaitu mengenai biologi sebagai ilmu. Nah, di sini nanti adik-adik akan mengetahui sebenarnya biologi itu mempelajari tentang apa, kemudian manfaat dari mempelajari biologi, kemudian bagaimana caranya kita mempelajari biologi. Kita langsung saja adik-adik. Di sini ketika adik-adik masuk ke dalam bab baru, maka adik-adik harus tahu mengenai pengertian dari bab tersebut agar pemahamannya lebih mudah. Nah, kita langsung saja di sini. Biologi sebagai ilmu, pengertiannya adalah biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidupnya, makhluk hidup masa lampau dan saat ini. Nah, adik-adik juga perlu tahu bahwa apa sih sebenarnya makhluk hidup? Apakah bedanya dengan benda tak hidup? Maka adik-adik harus tahu mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah pasti makhluk hidup itu makan atau membutuhkan nutrisi. Adik-adik kan makan, saya juga makan. Nah, itu tandanya makhluk hidup membutuhkan nutrisi atau makan. Sedangkan benda tak hidup tidak. Kemudian yang kedua adalah bernafas. Bernafas itu menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Adik-adik bernafas, saya juga bernafas. Kemudian yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Ketika adik-adik dipanggil oleh teman atau guru atau orang tua, pasti adik-adik merespon. Itu tandanya adik-adik peka terhadap rangsang. Kemudian berikutnya adalah adik-adik mengeluarkan zat sisa. Jadi makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa atau yang kita kenal dengan ekskresi. Kemudian makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Adik-adik atau saya pada saat lahir itu mungkin panjangnya hanya 50 cm. Tapi sekarang adik-adik setelah berada di kelas 1 mungkin tingginya ada yang sampai lebih dari 1 meter kan. Itu tandanya makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Kemudian makhluk hidup itu adalah yang paling penting reproduksi. Jadi makhluk hidup itu melakukan perkembangbiakan yang fungsinya untuk melestarikan jenis. Jadi kita bisa tuliskan satu ciri saja di sini dari makhluk hidup. Dari yang saya sebutkan banyak itu kita bisa contohkan saja. Berarti ciri makhluk hidup itu adalah melakukan reproduksi. Jadi yang pertama tadi makan, kemudian bernafas atau respirasi, kemudian ekskresi, peka terhadap rangsang, tumbuh berkembang, kemudian melakukan reproduksi. Jadi itulah bedanya dengan benda tak hidup. Bagaimana nih bisa dipahami ya mengenai ciri-ciri dari hidup dan pengertian dari biologi itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan di sini mengenai cabang-cabang yang dipelajari dalam biologi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada sitologi, ada histologi, anatomi, morfologi, fisiologi. Sebenarnya masih banyak lagi nih. Di sini hanya contoh saja. Jadi ada banyak lagi seperti genetika, embriologi, paleontologi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita perhatikan cabang biologi yang pertama di sini adalah sitologi. Sitologi ini khusus mempelajari tentang sel. Jadi kalau adik-adik berminat atau pengen tahu sekali tentang sel, ya berarti belajarnya ilmu tentang sitologi, ilmu tentang sel. Sel tumbuhan maupun sel hewan maupun sel-sel organisme lainnya. Kemudian histologi. Histologi ini khusus mempelajari tentang jaringan. Misalnya jaringan hewan, jaringan tumbuhan. Kemudian anatomi ini khusus mempelajari tentang organ-organ bagian dalam makhluk hidup. Kemudian di sini ada morfologi. Morfologi ini mempelajari khusus tentang organ-organ tubuh bagian luar. Jadi organ-organ tubuh bagian luar itu dipelajari dalam bahasan morfologi. Kemudian fisiologi ini mempelajari tentang fungsi-fungsi atau akal suatu organ dalam makhluk hidup. Jadi di sini mempelajari fungsi organ makhluk hidup seperti bagaimana fungsi jantung atau bagaimana fungsi dari makhluk hidup tersebut. Kemudian ada lagi genetika tentang pewarisan sifat, embriologi tentang membahas tentang embrio. Kemudian bakteriologi, virologi tentang virus, mikologi tentang jamur, masih banyak lagi. Jadi ini hanya sekedar contoh saja cabang-cabang yang dipelajari dalam biologi. Jadi adik-adik nanti bisa
membaca lagi cabang-cabang yang lain dalam biologi. Baik adik-adik, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Di sini kalau kita belajar biologi, ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapat. Manfaat kita mempelajari biologi, kita bisa tahu di sini. Biologi itu manfaatnya adalah sebagai basic science. Kemudian yang kedua, mendukung kesejahteraan manusia. Kalau misalnya kita perhatikan di sini biologi sebagai basic science, biologi itu sebagai ilmu dasar. Artinya ketika orang mau membahas atau melakukan atau mempelajari ilmu-ilmu terapan, maka orang tersebut harus tahu dulu tentang biologi. Karena biologi ini adalah ilmu dasar untuk mendukung ilmu-ilmu terapan. Seperti apa ilmu terapan? Seperti kedokteran, pertanian, kemudian tentang industri-industri dalam biologi atau yang dikenal dengan bioteknologi. Itu semuanya adalah ilmu-ilmu terapan yang didukung oleh ilmu-ilmu dasar biologi. Jadi biologi ini sebagai basic science. Kemudian manfaat yang kedua, biologi itu mendukung kesejahteraan manusia. Kalau manusia sakit, ya kan butuh obat. Jadi biologi itu mendukung kesejahteraan manusia. Kemudian dengan kita mempelajari biologi, kita tahu mana sumber pangan, ya kan? Kemudian kita bisa mengembangkan industri dalam biologi, seperti kita tahu bioteknologi sederhana seperti pembentukan atau pembuatan tempe, pembuatan yogurt, kemudian biotek modern lainnya seperti penemuan-penemuan obat-obat seperti misalnya insulin, kemudian antibiotik. Itu kan semuanya mendukung kesehatan manusia. Atau misalnya untuk pemisahan logam dan lain sebagainya. Jadi inilah ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan pada saat kita telah mempelajari biologi. Oke adik-adik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, untuk mempelajari biologi, maka di sini ada kerja ilmiah. Nah, kerja ilmiah ini orang-orang yang ingin melakukan kerja ilmiah, dia harus punya sikap dan punya metode ilmiah. Nah, sikap ilmiah yang bisa kita ketahui dari orang-orang yang mau melakukan kerja ilmiah itu, yang pertama itu adalah di sini dia ingin tahu. Jadi punya sikap kepingin tahunya itu besar. Jadi orang kepo itu ternyata bisa melakukan kerja ilmiah ternyata ya, karena dia ingin tahu banget itu, pengen tahu banget apa aja yang terjadi, apa aja permasalahannya, dia pengen tahu. Itu sikap yang pertama. Kemudian yang kedua, dia itu jujur, harus jujur. Jadi jujur. Kemudian yang ketiga, teliti. Tekun, teliti, itu adalah sikap-sikap ilmiah. Teliti, tekun. Kemudian berikutnya adalah objektif. Itu adalah sikap-sikap yang perlu ada pada orang-orang yang ingin melakukan kerja ilmiah. Nah, kemudian metode ilmiah itu kita bisa, langkah-langkahnya kita bisa ketahui, itu adalah MOHEC. Jadi di sini kita bisa singkat metode atau langkah-langkah metode ilmiah, yaitu MOHEC. Apa itu MOHEC? MOHEC itu yang pertama itu maksudnya adalah melakukan identifikasi masalah. Jadi di sini kita identifikasi masalahnya. Ketika adik-adik menemukan permasalahan dalam biologi, maka untuk memecahkan masalah tersebut adik-adik harus menggunakan metode ilmiah, yaitu MOHEC. Yang pertama, identifikasi masalah tersebut. Nah, identifikasi masalah ini kalimat-kalimatnya biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau ada permasalahan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan suatu tanaman, maka identifikasi masalahnya bisa kita berikan itu berupa apakah benar atau apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Itu merupakan kalimat-kalimat identifikasi masalah. Jadi dia berisi pertanyaan-pertanyaan. Setelah permasalahannya berhasil kita identifikasi, berikutnya adalah yang kedua, kita melakukan observasi. Nah, kita lakukan observasi. Apa itu observasi? Observasi itu mengambil keterangan-keterangan.
kita explore ya kan, kita cari keterangan-keterangan yang mendukung tentang permasalahan tersebut. Data-datanya kita cari itu adalah observasi, jadi mengumpulkan keterangan-keterangan. Kemudian berikutnya adalah H-nya itu adalah hipotesis. Jadi di sini hipotesis itu merupakan jawaban sementara setelah masalah berhasil diidentifikasi, kemudian keterangan-keterangan sudah dikumpulkan, maka kita bisa mengambil atau menentukan jawaban sementara. Oh, mungkin cahaya memang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Atau bisa saja, oh cahaya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Bisa saja seperti itu. Karena ini merupakan jawaban sementara. Jadi bisa salah, bisa benar. Kemudian berikutnya, yang keempat, itu adalah melakukan eksperimen. Eksperimen. Jadi eksperimen di sini adalah menguji hipotesis. Jadi eksperimen itu menguji hipotesis. Caranya dia dengan membandingkan variabel-variabel yang ada pada suatu penelitian. Nanti kita lihat variabel-variabelnya. Kemudian setelah dilakukan eksperimen untuk menguji hipotesis, baru kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulan ya. Nah, selesailah langkah-langkah ilmiah yang sudah dilakukan. Kemudian masalah-masalah yang ada bisa terselesaikan. Nah, kita lihat dulu di sini. Saya mau mencontohkan ada misalnya judul penelitian di sini. Misalnya ada pengaruh cahaya ya. Misalnya ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Misalnya saya punya judul penelitian pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, tadi kan di eksperimen ini kita menguji hipotesis, dan di eksperimen ini membandingkan variabel-variabel yang ada. Kita lihat kalau ada judul penelitian seperti ini, kita bisa tentukan variabel-variabelnya. Misalnya adik-adik disuruh menentukan variabel dari judul penelitian. Nah, kita contohkan di sini. Misalnya adalah pengaruh cahaya. Nah, pengaruh cahaya ini dia sebagai variabel bebas. Jadi variabel bebas itu apa? Variabel bebas itu adalah variabel yang menentukan hasil. Jadi pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan ini kan pertumbuhan ini hasil. Jadi variabel bebas ini menentukan variabel terikat. Dan pertumbuhan ini sebagai variabel terikat. Jadi kalau misalnya adik-adik disuruh menentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikat, adik-adik sudah bisa ya. Jadi variabel bebas itu variabel yang menentukan variabel terikat, sedangkan variabel terikat ditentukan oleh variabel bebas. Ini adalah variabel yang mesti adik-adik ketahui. Baik adik-adik, kita sudah selesaikan materi ini dan kita akan membahas soal-soal mengenai biologi sebagai ilmu. Baik adik-adik, kita lanjutkan di sini. Kita akan membahas soal-soal mengenai biologi sebagai ilmu. Nah, di sini saya ambil dari soal nomor 2 kaji latih modul Queen. Suatu penelitian biasanya dimulai dengan A. Observasi, B. Identifikasi masalah, C. Hipotesis, D. Kesimpulan, E. Eksperimen. Maka adik-adik ingat, urutan langkah-langkah metode ilmiah itu adik-adik mesti ingat, yaitu apa? MOHEK. Jadi ingat MOHEK. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Jadi suatu penelitian biasanya dimulai dengan identifikasi masalah nih. Ya kan? Berarti jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3 modul Queen kaji latih ya. Cabang biologi tentang penggolongan makhluk hidup adalah
A. Sitologi, B. Histologi, C. Taksonomi, D. Patologi, E. Teratologi. Nah, di sini kita lihat khusus tentang penggolongan makhluk hidup ya. Kalau yang A ini adalah tentang sel. Kemudian yang B ini tentang jaringan. Kemudian taksonomi ini tentang pengelompokan makhluk hidup. Ini benar berarti ya. Kemudian patologi ini tentang penyakit. Teratologi tentang cacat lahir. Jadi cacat lahir. Jadi jawaban yang sesuai dengan nomor 3, cabang biologi tentang penggolongan makhluk hidup, jawabannya adalah taksonomi.